tidak ada seorang pemimpin itu punya kehebatan sendiri tanpa didukung orang lain. Baik itu staf bawahan apapun, dia punya kemampuan bisa lebih daripada kita. Mantan supir oto, mantan Raymond dan lain itu bisa jadi rektor dan lain. Ya itu karena kemampuan kita yang mau merubah diri kita, dan juga ya Tuhan yang mengatur semua ini jalan indah pada waktunya. Betul. Kemampuan orang mungkin boleh sama ya, bahkan ada yang bisa lebih dari kita, tapi kesempatan ya itu tidak semua orang. Ya, jadi banyak ya SMS gelap. Rektor sana bisa apa-apa, dulu urus beras, supir oto saja jadi rektor gitu kan. Gitu kan. Siap. Dan itu memberikan saya tambah motivasi. Gitu. Jadi orang tanya, woi gimana Pak Sam? Saya bilang saya lebih senang jadi wali kelas saja gitu kan. Membina banyak orang ya, lebih mulia kan. Saya senang jadi wali kota. Sana bisa. Udahlah itu urusan orang lain lah. Jadi ada dengar tipis-tipis. Lalu 2010 itu kan pemilihan rektor, gitu kan. Desember saya masih ingat 2000 gitu. Iya. Semua aklamasi pilih saya jadi rektor. Gitu kan. Iya kan. Wah itu luar biasa tuh. Ya kan. Lalu saya ingat, bayangkan dulu ada teman saya seorang profesor. Ya kan. Bapak bersaing dengan siapa-siapa dulu waktu itu? Aklamasi nggak ada saingannya tuh. Gitu kan. Seorang preman ini kok bisa gitu kan semua. Ini saya pikir ini beban besar lagi, beban baru bagi saya nih, ya kan. Dari dunia gelap. Ya apa kan? yang Bapak pikir waktu itu, waktu ditunjuk secara aklamasi itu waktu itu? Pilih aklamasi. Lalu ini kan semua pekerjaan harus tuntas. Betul. Baik akademik, ya, baik kemahasiswaan, ya dan lain-lain gitu. Nah itu yang saya bilang bahwa tidak ada seorang pemimpin itu punya kehebatan sendiri tanpa didukung orang lain. Baik itu staf bawahan apapun, dia punya kemampuan bisa lebih daripada kita. Lalu saya merangkul semuanya. Rangkul semua. Saya merangkul, ya kan. Saya bilang begini, saya minta kalian bantu saya. Itu. Saya minta kalian bantu saya. Lembaga ini maju bukan karena saya, karena ada kalian semua. Mari kita duduk bersama-sama. Gitu. Saya rangkul. Jadi saya membuat bahwa semua itu bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja dan tuntas sih saya rangkul. Jadi gitu. Buat semuanya itu merasa memiliki gitu. Gitu. Itu yang saya lakukan di situ ya. Luar biasa lah. Saya pikir saya punya ada buku salah satu situ ya. Ya mantan supir oto, mantan Raymond dan lain itu bisa jadi rektor dan lain. Ya itu karena kemampuan kita yang mau merubah diri kita, dan juga ya Tuhan yang mengatur semua ini jalan indah pada waktunya. Betul. Kemampuan orang mungkin boleh sama ya, bahkan ada yang bisa lebih dari kita, tapi kesempatan ya itu tidak semua orang. Iya, jadi yang itu saya bilang itu gitu. Anugerah Tuhan memberikan yang terbaik bagi beta itu ada hal yang biasa. Tidak mungkin. Beta anggap itu hal yang mungkin kalau seorang Sam Haning, mantan Raymond itu kok bisa memimpin universitas sampai sekarang ini kan luar biasa. Satu lembaga yang terbaik, baik kita gitu kan. Bahkan kita telah meluluskan semua alumni kita, baik itu anggota polisi, baik itu di pengadilan, di kejaksaan, ASN, dan lain-lain gitu kan. Itu. Jadi ada hal itu yang luar biasa gitu. Tetapi menjadi catatan sejarah. Menjadi catatan sejarah gitu. Jadi saya bisa membangun sebuah perguruan tinggi yang
lumayan ya, dikatakan agak megah ya, dikatakan megah. Itu karena hasil bangunan saya, tangan saya. Itu yang luar biasa. Tetapi itu yang saya bilang, keberhasilan saya itu karena didukung oleh semua pihak, baik dari cleaning service, staf penunjuk akademik, pembantu dekan, ketua peran studi, dekan, pembantu rektor, itu semua. Kalau tanpa itu mereka, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya selalu merangkul mereka untuk kita memiliki sukses ke depan, mendukung program saya. Itu saya gitu. Iya gitu. Luar biasa. Iya, kadang-kadang, saya berpikir wah ini tidak mungkin nih. Karena gitu, minimal seorang mantan preman, mantan itu ya ASN cukup lah. ASN cukup kan? Iya, gitu kan, betul, gitu. Betul. Itu yang perlu kita pikirkan, dan juga ya kita juga selalu membantu bergelut masyarakat di mana saja berada, ya, ada juga bidang hukum dan lain-lain. Kita ya percayalah bahwa segala sesuatu yang kita bantu itu untuk baik. Maka saya bilang begini, saya tidak mau membina orang pintar. Saya bilang bahwa berikan saya 100 orang yang tidak pintar, saya akan bikin pintar. Itu. Ternyata benar, gitu. Saya hampir setiap hari di kelas membina orang yang tidak pintar, sehingga menjadi pintar, mereka bisa mendapat gelar sarjana. Ya kan gitu kan? Betul. Jadi orang tanya, woi gimana Pak Sam? Saya bilang saya lebih senang jadi wali kelas saja gitu kan. Membina banyak orang ya, lebih mulia kan. Saya senang jadi wali kota. Sana bisa. Ya udahlah itu urusan orang lain lah. Jadi ada dengar tipis-tipis. Nggak usah itu urusan orang lain, wali kota itu. Kita urus yang Tuhan sudah kasih kita punya gitu. Jangan pas orang lain punya lah. Itu kan wali kota kan skopnya kecil ya toh. Saya pun skop kan seluruh NTT bahkan seluruh Indonesia nih. Kan begitu kan? Ngapain urusi seperti itu kan? Tuhan sudah kasih mana kita urus itu sudah gitu. Nah, jangan rampas ya udahlah gitu. Masing-masing sudah ada skop. Maka saya bilang lebih bagus ya Paman Sam ya jadi wali kelas ya. Gitu ceritanya. Oke. Oke Bapak. Ya. Jadi rektor kan sonde gampang ya. Iya. Banyak hal yang diurus yang tadi Bapak bilang ini itu ya Bapak. Terus dengan latar belakangnya Bapak yang dulu seperti apa, terus kemudian menjadi rektor tuh Bapak. Ada Bapak pernah naik ketemu dinamika seperti apa sih yang Bapak ketemu sebelum menjadi rektor? Jadi begini, dinamika waktu saya jadi rektor gitu. Dulu kan HP ini kan, nomor telepon ini kan beli di jalan, belum terdaftar di Telkomsel kan dulu kan. Tidak bisa dilacak tuh. Siap. Banyak ya SMS gelap. Rektor sana bisa apa-apa. Dulu urus beras, supir oto saja jadi rektor gitu kan. Begitu kan. Dan itu memberikan saya tambah motivasi. Gitu. Saya katakan bahwa saya, kalau kalian hina saya, kalian umpat saya, ya, saya akan tidur nyenyak. Saya tidur nyenyak, tidak pengaruh saya. Kalian yang akan susah memikirkan saya, kan gitu kan? Nah, saya akan tidak tidur nyenyak apabila pekerjaan saya tidak sukses dan tidak sampai berhasil yang saya pimpin, ya kan? Tidak sukses berhasil yang saya pimpin. Nah, ternyata apa yang kalian omong itu, saya akan bekerja maksimal, menunjukkan bahwa saya ini mampu memimpin sebuah lembaga. Ternyata benar, ya kan? Lembaga dulu saya pimpin itu, lembaga dulu itu seluruh Kota Kupang di kos-kosan. Kita kos-kosan, hampir 30 sekolah kita kos, sampai PAUD saja juga kita kos. Tidak ada gedung kuliah. Betul. Lalu seorang Sam Haning memikirkan harus bagaimana kita harus punya gedung. Nah itu ya, sebeli gedung itu apa, membangun gedung, beli tanah dan bangun gedung, sehingga benar-benar menjadi suatu universitas yang tidak kos-kosan lagi. Dulu kan masih di SMA berapa, SMP berapa yang di depan Polda masuk ke dalam? Iya, itu SMA Kristen. Semua sekolah kita kontrak habis. Betul. Tapi syukur lah gitu. Saya menunjukkan kemampuan saya. Iya. Sehingga kita bisa beli tanah, kita bisa membangun gedung yang bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Nah ini kan luar biasa, gitu kan? Gitu. Lalu
saya kadang-kadang ya udahlah, teman-teman ini kan memberikan motivasi pada saya. Oh ini seorang huruf keras, seorang sopir oto ya bisa jadi rektor. Wah luar biasa, bangga gitu kan. Beta kira dapat komentar-komentar seperti itu, Bapak pun naluri nakal dulu dong keluar. Ya, tidak. Jadi begini, itulah yang membuat saya bahwa bagaimana saya harus cooling down menghadapi situasi. Dan juga ada tantangan-tantangan. Ada orang memancing saya, kalau merubuhkan Universitas PGRI harus Samhaning dirubuhkan dulu. Samhaning dirubuhkan itu dengan satu cara. Ini orang ini dulu mantan reman, ya kan? Mantan reman, suka pukul orang. Kau kasih emosi dia pukul orang, lalu kau bawa di polisi, tahan dia penjara, selesai. Universitas ini sudah tertidur. Begitu ceritanya. Ternyata tidak. Saya paham itu semua. Saya tidak terpancing, saya tidak termakan emosi itu. Saya lebih tenang, saya lebih kalem lagi. Akhirnya mereka yang ingin bahwa menjerumuskan saya dengan agar saya terpancing emosi saya tentang masa silam saya senyum, saya terima semua itu dengan baik. Ya gitu. Jadi saya bilang, Tuhan kalau selalu mau aja Tuhan bisa memberikan hikmat akal budi, Samhaning yang kau tunjukkan bahwa saya juga bisa memberikan kesebaran hikmat akal budi. Gitu. Ternyata sukses dong saya gitu. Gitu. Sehingga saya bilang teman-teman kita yang saudara ada yang lain, ingat ya, memukul orang tidak dengan tangan kita sendiri. Ya, kita bisa omong dia sadar, ya toh, memberikan dia pertobatan dan juga bisa membawa dia di ranah hukum sendiri. Akan hindari kita gitu. Kita mampu tapi tidak. Saya pernah terjebak seperti itu, tapi tidak saya lakukan itu. Gitu. Begitu. Pantas sampai sekarang pun Bapak masih terus digoyang melihat isu-isu biasa gitu kan. Itu yang siapa yang tidak pernah digoyang. Semua itu perlu digoyang. Karena begini. Ya saya pikir begini, bahwa pohon yang menghasilkan buah yang baik itu banyak orang yang ribut. Ada yang lempar dengan batu, ya kan? Ada yang menggunakan cara untuk menabat buah itu, ya kan? Tapi coba kalau buah itu tidak bagus, ya mereka tidak ribut, mereka buang aja gitu. Ternyata saya bilang, saya adalah selalu satu pohon yang menghasilkan buah-buah yang baik, yang banyak orang selalu datang. Lalu gitu kan? Gitu. Oke Bapak, setelah dengar Bapak cerita ya Bapak, di zamannya Bapak, ya Bapak sudah di sini, tercatat bahwa seorang yang mantan reman, seorang mantan anak jalanan bisa tercatat jadi seorang rektor di sebuah universitas Bapak. Menurut Bapak ya, zaman sekarang ini masih memungkinkan seorang anak jalanan atau apapun dia yang kebab cerita tadi lah, mungkin soalnya dipercaya lagi menjadi seorang rektor, atau ada samhaning yang lain ke depan? Jadi saya mencoba membina ya kan. Khusus teman-teman kita, alumni kita, adik-adik kita. Saya udah bilang, saya membina mereka bagaimana caranya memanage satu perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi beda dengan suatu perusahaan dan lain-lain. Karena dia di bidang mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ya, kalau pikir itu. Nah, dari mana kata mau omong bahwa dia ini baik, dia tidak baik menjadi baik? Tidak. Orang melihat kalau bicara tentang Universitas PGRI, bicara tentang Universitas Paskah Guru 45 NTT, di situ orang bicara, oh itu Samhaning, bukan lain. Identik sekali. Identiknya itu bicara tentang Samhaning, gitu kan. Nah itu orang terukur di situ, ya kan. Ini yang tidak jadi bisa menjadikan manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya seringkali memberikan begitu contoh. Kita sebagai guru harus ambil bahwa itu saya harus jadi sama. Saya bilang dengan mahasiswa saya, kalian saya minta jadikan minimal sama dengan saya atau lebih dari saya. Saya bilang begitu. Gitu. Kalian lebih pintar, lebih bagus daripada saya. Saya berterima kasih pada saudara-saudara saya. Kalau mau jadi pemimpin harus ini, buat ini.
Ternyata saya berhasil berhasil seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang sukses. Bagaimana dia bisa menyiapkan kadernya. Saya menyiapkan kader sebelum saya naik dari ketua badan penyelenggara harian pengurus besar. Saya sudah siapkan kader saya. Nanti lu jadi rektor, jadi bagus begitu. Seorang pemimpin harus begitu. Gagal seorang pemimpin kalau tidak menyiapkan kadernya. Saya siapkan kadernya saya gitu. Ternyata ya sampai sekarang berjalan dengan baik lah begitu kan. Gitu. Iya. Selain itu, menurut Bapak apa yang modal berharga yang harus dimiliki seorang anak muda untuk bisa jadi pemimpin? Yang pertama adalah saya bilang bahwa harus man of change. Change we can believe in. Perubahan yang dapat kita percaya. Lalu kita merubah sikap kita, merubah pola pikir kita, merubah dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak sukses menjadi sukses, itu dari kita sendiri. Betul. Kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri, siapa lagi yang mau merubah diri kita sendiri? Harus kita sendiri yang berani merubah diri kita sendiri, bukan orang lain. Siapa lagi? Lalu nanti ada faktor pendukung orang lain itu yang faktor pendukung untuk merubah diri kita sendiri. Kunci di situ, nggak ada orang lain. Siapa merubah kita? Gitu. Tetapi paling merubah diri kita artinya kita betul-betul ada punya giat semangat kerja gitu. Itu apa saja yang penting bisa bekerja. Itu belajar daripada orang-orang yang tidak perlu tinggi. Tetapi belajar orang yang punya pengalaman. Pengalaman itu bukan orang yang punya titel tinggi. Betul. Ya, saya belajar dari situ. Itu. Belajar bukan dari orang punya titel tinggi. Orang yang staf administrasi, klinis servis dan lain-lain juga punya pengalaman yang ahli di bidangnya. Di bidangnya. Betul. Bayangkan itu. Nah, saya sesuai dengan untuk mendukung saya paling selalu memperhatikan staf kecil saya. Bayangkan saya pernah gitu kan mensejahterakan staf saya itu bagian klinis servis. Saya bikin studi banding ya. Saya bawa studi banding di Batu Malang. Gitu. Supaya mereka senang. Karena apapun sukses kita tidak terlepas dari dukungan mereka. Betul. Gitu. Dan saya memperhatikan baik klinis servis, semua pimpinan-pimpinan saya perhatikan semuanya. Berangkat semua, ini studi banding, bilang berangkat. Akhirnya benar-benar orang akselerasi kerjasama yang baik, ya Paman Sam dengan teman-teman luar biasa gitu. Gitu. Saya kalau dapat tugas bagi berangkat ini berangkat kemana aja gitu. Jangan saya saja berangkat. Staff semua berangkatlah gitu kan. Gitu. Simpel gitu. Itu. Saya begitu aja kan begitu. Iya. Dari orang bilang ya, akhirnya saya dijuluki banyak ketua kan ceritakan. Betul. Itu kan orang juluki wah ini ketua nih Paman Sam nih ketua paling banyak gitu kan. Iya kan? Iya guys. Saya. Iya. Saya di lingkungan kelurahan ketua RW. Astaga, Bang masih urus RW juga. RW juga gitu, urus masyarakat. Ya udah. Di gereja saya ketua koordinator lingkungan majelis 4. Wah, kan? Siap. Lalu saya di organisasi Pertina, saya ketua Pertina. Urus olahraga tinju loh. Iya. Begitu kan? Siap. Lalu saya di KONI ketua bidang sumber daya manusia. Ya, ketua loh, begitu. Ketua bidang. Ya. Siap. Lalu saya di di kampus saya ketua BPH BBPGRI. Lalu sekarang saya ketua APTISI 15 NTT. Apa tuh Pak APTISI 15? Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia. Perguruan tinggi swasta. Siap. Saya paling banyak ketua nih. Saya bilang, ini luar biasa nih. Sehingga banyak orang katakan panggil saya itu ketua. Begitu. Karena banyak ketua gitu kan. Paman saya banyak ketua aja. Semua Bapak ketua. Iya, ketua gitu kan. Bapak bagi waktu juga pusing. Ya belajar lah dari urus masyarakat ya kan, dan lain gitu kan.
urus masyarakat, urus rohani gereja juga kita urus kan, urus pendidikan, urus di mana-mana gitu kan, ketua gitu. Hebat lah begitu. Lama-lama saya juga bangga, weh. Dulu saya sampah masyarakat, tapi orang percaya saya jadi ketua. Wah, luar biasa lah. Pangkat tertinggi nih, gitu kan. Oke, Bapak Sam. Terima kasih banyak sudah mau diundang di Pasir Oto. Iya, salam sukses, salam hormat sekali begitu kan. Ini mudah-mudahan menjadi berkat pencerahan bagi teman-teman, saudara kita semua. Iya, menjadi hikmah bagi yang kita. Baik diambil, yang kurang baik dijadikan pelajaran saja. Tapi saya katakan bahwa yang manis juga jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dibuang. Itu semua itu ya obat yang mujarab bagi kita semua. Asik, gitu kan? Ya. Luar biasa sekali. Siap. Oke, Bapak, sukses terus, Bapak. Sukses selalu. Sukses. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Siap, Bapak. Bapak Mama, saudara semua, sekian ketemu punya Pasir Oto ini hari. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang-kurang di sini. Bapak juga betul minta maaf kalau ada salah-salah kata, Bapak. Luar biasa. Tidak ada maksud apa-apa, Bapak. Tidak. Sharing-sharing. Lebih bagus kan? Ini menjadi pencerahan berkat bagi masyarakat dan dari oleh dan untuk teman-teman kita, saudara kita, ada di kita semua. Siap. Hormat. Oke, Bapak Mama, saudara semua, sekian Pasir Oto ini hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses. Gas jangan rem. Gas jangan rem ya. Iya.